Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa begitu banyak orang di luar sana, apalagi para polemikus, yang ketika mereka membawakan suatu narasi atau argumentasi, mereka selalu mengambil atau mencomot-comot ayat Alkitab yang kemudian mereka gunakan hal itu untuk menjadi bahan perdebatan dan juga menyerang iman kekristenan. Yang dimana kita bisa melihat ketika mereka belajar Alkitab atau membaca Alkitab bukan bertujuan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka berusaha mencari kesalahan di dalam Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan ayat tersebut dengan pemikiran mereka sendiri, dengan sesuka hati mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan sama halnya yang terjadi baru-baru ini, di mana kita melihat Uniriva, dia dengan lancang, dengan percaya diri, dia menghujat Yesus Kristus, yang dimana kita akan melihat apa yang dia katakan dan disampaikan dan apa isi hujatan tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana respon atau reaksi dari para apologet Kristen ketika mendengar dan melihat, menyaksikan video yang diunggah dan diupload ke media sosial mengenai penghujatan dari Uniriva terhadap iman kekristenan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Tentang zat, ya. Kalau kita bicara tentang entitas, teman-teman, entitasnya manusia, dia tidak akan dikatakan manusia kalau tidak including jasad, roh, jiwa, dan seluruh raganya ini. Kalau cuman jasad doang namanya mayat, kalau cuman roh doang namanya roh gentayangan. Maka manusia dikatakan manusia ketika dia including semua. Maka tidak ada istilahnya sifat Allah adalah Allah. Sifat Allah ya sifat Allah gitu loh. Kok maksa sifat Allah adalah Allah gitu, lucu gitu loh. Dan kalam Allah. Kamu lupa karena kholik itu punya sifat. Ini mau debat lagi, mau debat lagi. Enggak, siapa bilang? Siapa yang menentukan bahwa cuma ada makhluk dan khalik? Siapa yang menentukan? Dalilnya di mana selain itu? Siapa? Loh, khalik punya sifat, makhluk juga punya sifat. Pertanyaan saya, dalil bahwa hanya ada dua makhluk dan khalik, itu dalilnya apa? Ya, kalau tidak ada khalik. Kalau kamu tidak punya dalil, kenapa kamu tuntut dalil kepada saya ketika saya menggunakan logika berpikir? Dalil nakli itu dipakai dalam Islam, coy. Bukan cuma tertulis saja, makanya pakai dalil akli. Dalil akli ini membuat kita tidak BODOH dengan menerima yang tertulis begitu saja. Teman-teman dari Islam itu selalu menyatakan Tritunggal itu adalah Allah yang tiga. Padahal Tritunggal itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Santo Agustinus bahwa Tritunggal adalah suatu konsep, bukan memahami Tuhan itu seperti apa, tetapi bagaimana Allah. Makanya Santo Agustinus itu mengatakan di dalam suatu yang dikutip juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 230 bahwa kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Maka Tritunggal ini adalah konsep kebagaimanaan Allah dalam kapasitas maksimal dalam manusia. Oke, dalam kekristenan konsep Tritunggal ini bukan baru ada pada saat kekristenan didirikan, atau bahkan seperti tuduhan-tuduhan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan dia adalah mu'alaf, ya, yang mengatakan Tritunggal baru ada pada saat Konsili Nikea. Sebenarnya tidak. Tritunggal itu ada bahkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin nanti kita akan ke ranah situ ketika sudah menyelesaikan prolog atau mungkin pembukaannya buat statement clear ini aja. Nah, kalau kita melihat dalam hakikat Allah Tritunggal Maha Kudus, ini berbicara tentang Allah yang esa. Kita tidak pernah menyembah Allah yang tiga. Nah, hanya kita ambil dalam suatu kalimat bahwa Yesus yang adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal itu dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam hakikat. Maka kata Tritunggal yang meskipun dikeluarkan oleh
Tertullianus yang dianggap oleh teman-teman Islam itu kafir, keluar dari kekristenan, tetapi konsepnya kemudian tetap komitmen, konsisten oleh bapak-bapak gereja, ditekankan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, yang artinya una substantia tres persona diserentiam et separati. Nah ini sebenarnya agak unik ya, karena di dalam kepercayaan teman-teman Islam sendiri juga ada semacam kata-kata tri ini, meskipun memang berbeda. Trinitas ini adalah tiga dalam kesatuan, sementara dalam Islam itu ada namanya trilogi tauhid atau tri tauhid. Yang tadi Uni sempat katakan itu ada uluhiyah, rububiyah, dan sebenarnya ada satu lagi asma wa sifat ya. Itu adalah tri tauhid dan tritunggal. Nah sebenarnya kalau kita memahami kata-kata tritunggal ini ada di dalam bagaimana Yohanes itu menuliskan dalam Injilnya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka ini adalah satu konsep yang kita memandang ini sebagai pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu firman Allah, yang kemudian kita pahami menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Firman Allah atau konsep hologos ini dipahami oleh teman-teman Kristen atau teman-teman secara general, ini adalah akal budi Allah, hikmat dan kebijaksanaan Allah. Dimana kalau kita melihat dalam perjanjian lama bahwa sudah ada keyakinan tentang Tritunggal itu. Seperti di dalam Mazmur 33 ayat 6 yang menyatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Maka Yesus yang hakikatnya adalah firman Allah ini adalah pencipta langit dan bumi juga. Seperti yang terkutip dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Maka ini suatu konsep yang memang tadi saya katakan, saya sudah statement bahwa konsep Tritunggal bukan baru ada pada saat Konsili Nikea, bahkan dalam perjanjian lama sudah ada. Nanti kita akan bawa dari Targum ya, dari beberapa Targum. Kemudian juga di dalam perjanjian baru, Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anaknya itu berkenan menyatakannya. Nah ini adalah suatu konsep pengenalan diri Allah. Dalam perjanjian lama Allah memperkenalkan dirinya melalui perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini seperti yang terkutip dalam Ibrani 1 ayat 3, Allah menyatakan dirinya melalui perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Dan ini sebenarnya nanti kita akan komparasikan dengan Islam, bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya yang adalah wahdatul wujud, memperkenalkan dirinya yang adalah goibul guyub kepada salah satu entitas yang nanti kita akan pertanyakan kepada Uni Rifa mungkin ya. Dan ini adalah konsep yang menyatakan bahwa Yesus itu ada bersama dengan Allah dan sehakikat dengan Allah, dan dia adalah pantulan cermit dari Allah Bapa yang tidak terlihat. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Kalau konsep Tritunggal ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Sekalipun ada orang di luar sana yang menyatakan kalau Yesus adalah firman Allah menjadi manusia, harusnya firman itu tidak ada di dalam diri Allah. Ini adalah salah. Apa? Karena seperti pandangan dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah ketika menjadi Al-Quran itu tidak terpisah dari Allah. Itu nanti kita akan tampilkan lagi buktinya. Sekian dari saya mengenai Tritunggal. Mohon maaf ya, silakan dilanjutkan. Oke. Sorry ya, Joseph, tidak, sebenarnya saya agak kecewa ya. Saya berusaha tadi untuk membahas agama saya saja, tapi Joseph sepertinya menginginkan lebih dari itu karena dia sudah mulai menyinggung Al-Quran. Padahal saya tidak sama sekali menyinggung Bible tadi, tapi nggak apa-apa. Saya suka sebenarnya hal ini ya. Baik, kita langsung saja tanding ulang. Oke. Ini baru nih ya. Kalau prolog itu sebenarnya agama kita aja sih. Oke, Joseph membawa mencoba saya menangkap ada coba mencari remis dengan mengatakan kalam Allah segala macam. Nanti saya akan bahas itu. Tapi saya lebih ingin teman-teman tahu. Saya membuat statement bahwa kalau dalam Trinitas kebagaimanaan Allah, maka Joseph secara terang-terangan telah mengatakan bahwa yang terkonsep di sini adalah Tuhannya. Trinitas adalah Tuhan yang terkonsep, bukan bagaimana cara memahami Tuhan, bukan. Tauhid bagaimana cara memahami Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tidak ada yang mengatakan bahwa uluhiyah adalah rububiyah dan sifat itu adalah satu pribadi, tiga pribadi yang berbeda, sementara mereka sama-sama Allah. Inilah kenapa bahasa Indonesia itu harus dipahami secara benar. Kalau sifat Allah, katakan sifat Allah, jangan katakan sifat Allah adalah Allah. Ujung-ujungnya nanti apa? Idung Rifa adalah Rifa. Jangan katakan seperti itu.
Umat Islam itu secara dalil sangat-sangat eksplisit. Mari kita bahas tentang kalam Allah nanti kita akan bahas di situ ya. Nah, kalau menurut Joseph bahwasanya ajaran Perjanjian Lama sudah ada konsep tauhid, orang yang paling pertama sekali yang memahaminya itu adalah Bani Israel. Konsep Trinitas sendiri saya menemukan sebuah data teman-teman ya. Ini data yang harus saya tunjukkan dari Katolisitas sendiri. Bentar ya. Oke, teman-teman, mungkin minta waktu sedikit ya. Oke. Mana dia ya? Mana dulu aku lupa menggasi warna. Oke, kita kasih dulu data tentang tauhid ajaran Nabi Muhammad SAW dulu ya. Bentar, teman-teman ya. Oke, sabar. Data aku terlalu banyak, guys. Sampai nggak tahu lagi kesimpan di mana barusan itu. Aduh, habis waktu aku. Oke, galeri SS mana tadi SS-nya? Nah, ini dia. Oke, ini ya. Jadi kata tauhid itu adalah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW, bukan sesuatu yang ada muncul di abad ketiga ya guys. Tapi diklaim ada di Perjanjian Lama, padahal secara eksplisit tidak ada ya. Mari kita bahas ini. Nabi Muhammad di sini mengumumkan ya. Maka Abu Dzar berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan umumkan kalimat tauhid. Satu dalil ya tentang kalimat tauhid. Yang kedua, artinya kalimat tauhid itu tidak hadir ketika Rasulullah sudah wafat, tapi di tangan Rasulullah, di lisan Rasulullah lah kata tauhid itu diajarkan. Bagaimana dengan Trinitas? Siapa yang pertama sekali mengajarkan Trinitas? Nanti Joseph tolong dijelaskan ya. Kalau dikatakan bahwa Mazmur itu asumsi teologi dari Kristen yang mengutip kitab Perjanjian Lama dengan mengatakan Trinitas ada, karena Trinitas itu bukan produk Alkitabiah ya. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya, ijma para ulama mengatakan hadis ini sahih. Di sini Nabi Muhammad lagi-lagi mengajarkan mentauhidkan Allah ya. Di sini tad'uhum ila ayyuhadu wallah ya. Ayyuhadullah, di sini kita diperintahkan mentauhidkan Allah ya, itu satu. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi kata tauhid dalam perspektif Islam, bahwa artinya satu, tunggal, tidak ada definisi lainnya. Kalau kita bicara bahwa Allah memiliki sifat, Allah memiliki kehendak, itu bukan berarti kehendak adalah Allah. Jangan gunakan konsep-konsep wahdatul wujud yang tidak pernah diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan jangan paksakan ketika ada konsep tentang wahdatul wujud sekalipun lalu dikatakan itu mengeneralisir adalah paham semua umat Islam memahami bahwa Allah itu adalah seperti konsep wahdatul wujud, bahwa semua ini adalah penjewantahan Allah. Ya, kami umat Islam ini merujuk kepada ijma para ulama. Nah, dan juga apa yang Nabi ajarkan. Kalau tidak ada Nabi mengajarkan, kalau ada orang yang memiliki konsep itu bisa jadi diterima, tetapi konsepsinya tentu harus diluruskan. Jangan sampai disamakan dengan konsep Tritunggal yang ada di zaman di abad ketiga diberikan oleh Tertullianus. Nanti saya kasih jurnalnya, saya punya data itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus paham ya. Penekanan saya di sini adalah saya mencoba menjelaskan apakah tauhid ini adalah ajaran yang dari Nabi Muhammad. Siapa yang membawa ajaran ini? Saya buktikan bahwa ini baginda Rasulullah dalam sahih, dalam kitab Imam Bukhari ya, bahwa di sini dinyatakan bahwa tauhid itu sudah diajarkan Nabi Muhammad. Sementara Yesus pernah tidak mengajarkan Tritunggal. Itu kita merujuk dulu, benar nggak ajaran ini pondasinya berasal dari sumber ring satu kita? Kalau kami umat Islam bisa tunjukkan, saya tunjukkan 3 dalil tentang Rasulullah mengajarkan tauhid itu ya, bukan sesuatu yang diada-adakan 300 tahun setelah Rasulullah wafat kemudian. Apakah tauhid itu adalah konsep yang muncul dalam Al-Quran? Dasarnya eksplisit di Al-Quran dari kata ahad dan juga kata al-wahid. Interpretasinya tidak bermacam-macam, tidak ribet, tidak berpolemik, bahkan tidak terpecah-pecah menjadi ribuan denom tentang memahami tentang tauhid ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang bidat, maka kita kembali kepada ijma para ulama yang memiliki dasar. Kalau ada satu golongan yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang tauhid, maka kita lihat dasarnya apa. Ketika mereka berkata tauhid, perspektif mereka berbeda dengan tauhid perspektif para ulama yang telah membuatkan ijma bahwa tidak ada perbedaan antara ulama manapun terkait tentang pemahaman tauhid. Saya akan kasih data. Joseph jangan kencang-kencang bicara biar saya dapat tangkap poin ya, karena kita masih banyak waktu sebenarnya. Jadi pelan-pelan saja. Saya masih tetap di penegasan di bagaimana cara memahami tauhid, dari siapa pengajaran tauhid, dan landasannya apa ajaran tauhid itu. Nah, tadi Joseph sudah membawa beberapa dalil, dan saya mohon nanti pertanyaan-pertanyaan tentang dalil itu lebih ditekankan nomor ayatnya, dan saya juga akan tunjukkan hadis yang saya bawa biar kita bisa mengkritisi ayat atau hadis yang kita bawa. Oke? Tadi saya sempat catat tuh Mazmur 6:33, benar nggak? Mazmur 6:33.
Mazmur 33 ayat 6. Ah kan, makanya kecepetan. Jadi saya nggak bisa catat. Padahal saya catat tuh. Mazmur 633 saya tulis. Ya saya mau lihat dulu ayat ini ya. Mazmur 33 ayat 6. Ya. Oke. Sudah boleh saya berbicara. Kita langsung ini dulu, tanding ulang. Bentar. Saya bentar sebelum Jose kan ngomong cepet tuh. Saya harus ini dulu. Uni juga dari tadi ngomong cepet, tapi saya nggak protes, tapi nggak apa-apa lah. Enggak, tapi poin saya jelas, agama saya yang saya bahas gitu loh. Kalau Jose sudah mulai agak tipis-tipis ya, karena saya pikir kita tidak berdebat. Tapi nggak apa-apa. Kalau Jose lebih suka debat, Uni juga suka gitu. Silakan. Kita tanding ulang ya. Kita ini ya. Saya suka malahan. Ya. Oke. Oke, 1, 2. Langsung strike to the point aja. Oke, 1, 2, 3. Yeah. Saya catat nih, saya coba untuk catat. Ya, oke. Ada beberapa miskonsepsi ya. Kalau dikatakan bahwa Tritunggal itu adalah konsep Tuhannya terkonsep, maka dalam tauhid juga Tuhannya terkonsep. Kalau Uni Rifa hanya menunjukkan suatu hadis yang mengatakan Rasulullah mengajarkan tauhid, saya mau mengatakan bagaimana yang Rasulullah ajarkan terkait tentang tauhid. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti Imam Hasan al-Asy'ari yang mengatakan tauhidnya Allah dengan 20 sifat? Seperti yang tadi sempat dinukil ya oleh Uni Rifa, teman-teman ada yang sadar atau tidak sadar mengatakan sifat Allah bukanlah Allah. Gitu. Kemudian apakah Rasulullah mengajarkan tauhid yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang ada 3 itu tauhid itu, yaitu tauhidnya Salafi yang dituduh oleh Wahabi itu sebagian besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mana yang Rasulullah ajarkan? Atau Rasulullah mengajarkan seperti tauhidnya Maturidi? Nah ini saya mau membuktikan data nih, mau tanya dulu datanya dari mana? Ya itu kan Uni ya, saya nggak mau tampilkan data. Kemudian terkait tentang beberapa ajaran dalam kekristenan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan sifat. Maka ketika mengkomparasikan bahwa sifat Allah bukanlah Allah, itu tidak jauh seperti pada saat Imam Al-Ghazali menyatakan Tritunggal bukan syirik. Tapi sayangnya Imam Al-Ghazali hanya sampai kepada pemahaman Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sifat, bukan pribadi. Sayangnya lagi-lagi Islam itu selalu peleset ya ketika menyerang akidah kekristenan, menganggap orang Kristen menyembah selain Tuhan atau menyekutukan Tuhan, tapi mereka meleset ya. Sekelas Imam Al-Ghazali juga meleset memahami Tritunggal bahwa Tritunggal bukanlah sifat, melainkan pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Kemudian tadi saya ingin menjawab ya, bagaimana Uni bertanya, apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Of course, Yesus mengajarkan Tritunggal. Yohanes 5 ayat 23, Yesus mengatakan, supaya barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Makanya orang Kristen tidak bisa menyembah Tuhan itu dengan terpisah seperti Ahlussunnah Asy'ariyah yang menyembah Tuhan dengan sifat-sifat 20-nya. Kalau Tuhan nggak punya sifat 20, maka Tuhannya bukan Tuhan, gitu kan gitu. Kalau kita nggak pernah menyifatkan Tuhan. Nah, kita tampilkan ini data. Kalau data saya dari buku Pengajaran Iman Katolik, nanti kita akan buka dari buku-buku Islam ya. Ini ada Pendobaan Teologi Ahlussunnah Al-Jamaah, ya, Aqidah Asy'ariyah. Lalu juga ada dari Salafi seperti yang Uni Rifa mau katakan ya. Oke, kita kesini dulu. Bagaimana konsep Tritunggal itu ada di layar ya, Tritunggal Maha Kudus. Ya, Trinitas. Ini mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah bagaimanaan Allah. Sekali lagi saya katakan, kebagaimanaan Allah. Ini yang saya tadi kutip, Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, ini adalah pedoman dari bagaimana memahami ketritunggalan Allah, yaitu pribadi kedua, firman Allah itu ada di sini. Nah, kita lihat lagi ya, datanya dari PDF ya, teman-teman yang Islam. Nih, kita lihat dari Targum ya. Saya coba besarkan layarnya. Oke, ini ada dari Targum ya. Ini bahasa Inggris, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Ini dari Rabbi Sfinasi. Saya nggak tahu pronunciation ininya gimana ya, tapi dia mengquotes ya Jerusalem Targum yang mengatakan, and the word of the Lord said unto Moses ya. Word of the Lord ini adalah firman dari Tuhan. Ya, kemudian kita lihat lagi dalam targum-targum yang lain, misalkan ya di dalam Mika 5 ayat 2 ini dikatakan dalam Targum Jonathan, and you Bethlehem Ephrata, you who were too small to be numbered among the thousand of the house of Judah, from you shall come forth before me the Messiah. Nah, ini adalah Targum dari Jonathan. Kemudian dalam Targum Neofiti yang pertama dalam kejadian pasal 1 dikatakan from the beginning by means of the firstborn son, ya, firstborn son. Ini artinya firman yang keluar dari dalam diri Allah. Apakah ada kesenambungan dalam perjanjian baru? Ada. Kita lihat di sini. Ya, dari buku yang saya juga katakan di sini ada dalam nih, ya. Nih. Mana ini? Ya, 8:42 ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Clear? Ya, Targum Neofiti mengatakan the firstborn son. Ini mengatakan Yesus mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Makanya dalam
pengakuan iman rasuli kami dikatakan bahwa Yesus firman Allah itu dilahirkan oleh Bapa sebelum segala abad. Nah, kata dilahirkan itu menekankan bahwa firman itu berasal dari diri Allah, bukan berarti Allahnya ngelahirin seperti wanita gitu ya. Kemudian tadi Allah sifat dan kehendak. Saya mau nanya, kehendak Allah bukanlah Allah itu pemahaman dari mana, Uni? Saya minta itu kehendak Allah bukanlah Allah, ini pemahaman dari ulama mana? Saya mau tanya. Pakai tanding. Oke, di sini teman-teman ya, ini saya ambil dari jurnal ini teman-teman ya, dari Sekolah Tinggi Teologia Jeffrey Joseph. Kalau tidak menerima ini nggak apa-apa ya, saya tidak masalah. Tapi coba kita bawa perspektif ini. Istilah Tritunggal memang tidak pernah muncul dalam Alkitab. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Tertullianus tahun 166 sampai 220 Masehi pada abad ketiga sepanjang sejarah gereja. Nah, kemudian kebenaran ini terus dipersoalkan. Tidak hanya pada abad permulaan, kebenaran ini telah mendapat tantangan. Di zaman sekarang pun banyak ajaran sesat menentang kebenaran ini, ya. Sampai ini masalah mereka ya, intern mereka. Kita tidak bahas intern mereka. Lalu Joseph tadi membahas tentang pertanyaannya, dari mana Uni mengatakan bahwa sifat Allah bukan Allah? Joseph, kalau sifat Allah adalah Allah, buat apa kata-kata sifat itu ada? Ini nggak usah pakai dalil Al-Quran. Kenapa? Ini bahasa Indonesia, Joseph. Ini bahasa Indonesia. Sifat adalah sifat, makanya jangan mudah mempelintir bahasa. Ketika bagian tubuh adalah tubuh, apakah tangan adalah rifa? Ketika tangan rifa, ketika bagian dari tubuh rifa adalah rifa, apakah tangan adalah rifa? Joseph, ini bahasa Indonesia. Makanya kesulitan saya diskusi dengan teman-teman Kristen adalah mereka sulit untuk memahami secara hakikat apa itu sifat Allah dan apa itu Allah. Allah memiliki sifat, sementara sifat Allah bukan Allah. Karena sifat Allah ya sifat Allah gitu loh. Sifat Allah itu berkata-kata. Apakah berkata-kata adalah Allah? Ini kan lucu ini teman-teman kita. Apakah mengasihi adalah Allah? Mengasihi adalah sifat. Jadi tolong jangan diperkodok bahasa Indonesia deh ya. Minta dalil lagi di Al-Quran, itu bahasa Indonesia coy ya. Astagfirullah, masa saya harus jadi guru PAUD ngajarin Joseph? Kan nggak mungkin dong. Ya, itu satu. Yang kedua, Trinitas. Saya bertanya kepada Joseph, di Perjanjian Lama, lalu Anda mengatakan bahwa ada rabi kok yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu yang keluar dari Allah. Bukankah di kitab Anda tertulis segala sesuatu memang dari Tuhan? Emang dari Lucifer apa? Segala sesuatu memang dari Tuhan. Bahkan saya bisa menunjukkan nanti, saya dulu tentang dilahirkan. Bumi itu dalam kitab Mazmur juga dilahirkan. Nih, nanti dalilnya saya kasih ya teman-teman ya. Pak, aku ayat berapa? Oke, utang nanti aku bentar lagi ya, sesi kedua. Ini karena aku nggak sampai ke situ sebenarnya tadi. Nih dilahirkan ya, karena dia bawa dilahirkan. Nah, jadi dilahirkan itu juga diberikan ke bumi gitu. Apakah bumi adalah diperanakan Tuhan lalu jadi Tuhan gitu kan? Istilah-istilah seperti kayak anak Allah. Nah, maksud di sini ketika kalian memahami konsep Tritunggal ini, tolong tunjukkan siapa yang mengajarkan pertama sekali. Itu poin saya. Ring satunya ada nggak ngajarin tentang Tritunggal ini? Saya tunjukin Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Tentang konsep ini Nabi Muhammad telah ajarkan konsepsinya nanti, maka kami merujuk kepada jumhur ulama yang tidak bersalahan tentang konsep tauhid. Coba tunjukin di mana orang-orang yang berbeda pandangan yang krusial tentang tauhid. Saya kasih data lagi nih ya. Nih saya kasih dari data NU dah. Nah, NU nih. Mana nih? Aduh. Mana ya sebagai pertanyaan besar. Nah, ini nih. Ingat ya teman-teman ya, Joseph mengatakan bahwa tauhid itu tentang konsep tentang Allah, bukan, tapi tentang bagaimana memahami Allah, bagaimana kita mentuhankan Tuhan kita, ya, mentauhidkan Allah ya. Makanya tauhid rububiyah itu kita tidak menyatakan bahwa Allah itu entitas yang ada lain rububiyahnya secara zatnya itu ada yang lain yang sama dengan Dia, tidak mempersekutukannya. Dan uluhiyah itu kita tidak mempersekutukan penyembahan kepada Dia. Jadi bukan tentang Allah. Kalau Joseph terang-terangan mengatakan Trinitas itu adalah kebagaimanaan Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah Trinitas karena satu kealahan tapi tiga pribadi. Itu Tuhannya yang terkonsep. Nah, tauhid bukan Tuhan yang terkonsep, tapi bagaimana cara memahami Tuhan yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan. Nah, ini mana ini NU ya, NU online. Aduh, saya lupa lagi untuk ininya. Bentar. Pada artikel sebelumnya yang berjudul Agenda di balik pembagian tiga macam tauhid ala Ibnu Taimiyah, penulis telah memaparkan apa dan bagaimana dimaksud dengan ketiga pembagian ini sehingga tak perlu diulang di sini. Kali ini penulis akan mengkaji masalah pembedaan tegas. Nah ini, meskipun secara bahasa, nah ini sorry Joseph ya. Harusnya kita bisa pause nih karena Uni lupa ngasih centang yang penting, poin pentingnya. Nah, jadi ini ya. Nah, rububiyah ya, kita bahas yang rububiyah dulu. Nah, ini nih dalilnya nih ya, bentar.
Ini dalam kitab, dalam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari ya. Orang Arab jahiliyah mengakui keesaan Allah, tetapi mereka menyekutukannya dalam hal ibadah. Ini bukan tentang Allah, hal ibadah, uluhiyah, penyembahan kepada Allah. Bukan. Nah, bukan berarti Allah terkonsep menjadi menjadi sebuah konsep. Tidak ada seperti itu ya. Bahwa kami, bagaimana cara kami memahami Allah, mentuhankan Allah, menyembah kepada Allah, itu yang terkonsep. Itu satu poin saya. Duh. Sebentar. Apalagi ya si Joseph bilang tadi ya. Ya di dalam kitab perjanjian lama tadi ya teman-teman. Berarti aku mau nunjukin bahwa di dalam kitab Mazmur bumi juga diperanakan teman-teman. Saya nggak tahu kalau Joseph mau mengatakan bumi. Oke. Oh iya habis waktunya ya. Bentar aku catat deh Joseph. Kebanyakan sih Joseph sih ya nggak, poinnya nggak ini, jadi aku harus nyatat ini. Soalnya aku tuh mau sistematis tadinya. Siapa ring satu yang ngajarin. Kemudian saya udah nunjukin tuh ya tertulian di abad kesekian. Ntar di Joseph tadi perjanjian lama tentang segala sesuatu. Bentar dicatat dulu. Segala sesuatu dari Allah. Oke. Sistematis dong Joseph, jangan lari-lari kemana-mana. Satu. Oke lah. Kedua, iya jadi nyatet ini. Bentar yang kedua. Uni mau secara metodenya tuh jelas. Pertama yang ngajarin siapa. Makanya Uni kalau saya itu debat itu nggak pernah pakai HP, jadi catat tuh. Ya nggak apa-apa, kita beda. Saya catatnya pakai handphone, bukan nggak ada alasan. Ini jangan cepet-cepet dong. Nggak usah mengkritisi saya. Saya bikinnya di handphone karena apa? Saya buka dalil menunjukkan mengcounter sama perkataan Yosef. Tentang anak apa? Bentar dulu, diperanakan. Datanya ada di Mazmur. Ini kan waktu saya. Belum kan belum ditanding ulang. Bentar dulu Joseph, ada 3 poin yang blunder Joseph tadi tentang diperanakan segala sesuatu dari Allah. Aku belum kasih dalil. Oke, itu targum tadi ya, sesuatu dari Allah. Oke, udah 3 poin dah. Udah mengkerucut di 3 poin ini. Ayo 1 2 3. Tambah lagi si Joseph nanti ini biar aku kasih data kamu nanti. Ya. Accept. Kok nggak bisa dipencet? Nah, oke. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan katsir ya. Kalau Uni tadi menyatakan NU online itu sebagai sumbernya, maka kita lihat di sini apa yang ditampilkan NU online. Ini sebenarnya kan tadi teman-teman sempat melihat apa yang dikatakan oleh NU online di sini ya kan. Tadi sempat teman-teman lihat ada boldnya, ada tulisan boldnya. Ini makanya saya penasaran ya. Tulisan boldnya di sini agenda dibalik pembagian 3 macam tauhid ala Ibnu Taimiyah. Wah sebenarnya kalau Uni pakai data ini Uni bunuh diri nih. Kenapa? Di sini dikatakan kita baca set ini nggak usah, ini penjelasan Uni tadi. Nah di sini jelas ya. Yang menjadi objek sesungguhnya dari pembagian tauhid ini tak sesederhana itu, tetapi ada agenda tersembunyi di balik klasifikasi ini, yakni yang pertama mengklaim bahwa mayoritas manusia bahkan seluruhnya sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta, dan ini ditentang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf, bahkan mayoritas kaum muslimin masih belum tauhid, dalam arti mereka masih belum menyerukan untuk menyembah Allah saja. Mereka dituduh masih dalam level yang sama dengan kaum musyrik di seluruh dunia, sebab mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai tauhid uluhiyah yang menjadi misi para rasul. Yang ketiga, mempropagandakan bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi intinya ketika Uni bawa data ini NU online loh Uni, NU online itu aswaja. Hati-hati. Dia justru mengkritisi pandangan dari tauhidnya Wahabi, tauhidnya Salafi. Ya, tauhid ini dikritik justru di sini. Ya, makanya bersyukurlah tadi Uni jujur ya. Lalu kemudian yang berikutnya. Ya, kemudian yang berikutnya ada beberapa poin yang Uni itu sempat jelasan itu kan saya catat di sini bahwa Uni itu mengatakan ya, kehendak Allah bukanlah kehendak Allah bukanlah Allah. Ini yang saya catat dari tadi. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini dalilnya bukan sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah saya udah paham lah. Uni itu berpegang pada ajaran Salafi. Yang saya tanya itu kehendak Allah bukanlah Allah. Ini dalilnya di mana? Kalau kita lihat secara Imam Hasan Al-Asy'ari menyatakan di dalam kitab Al-Ibanah bahwa kehendak Allah ya adalah Allah. Iradahnya Allah adalah Allah, bagian dari diri Allah. Kalau misalkan ada Uni yang mengatakan kehendak Allah bukanlah Allah, saya minta itu dalilnya. Jadi itu yang saya pertanyakan. Kemudian yang kedua, permasalahannya tadi Uni berkata, mana ring 1 mengajarkan Tritunggal? Ring 1 itu kita sebut Yesus Kristus ya, dan para rasul. Nah ini sebenarnya sudah sering ya. Ini adalah ayat andalan bagi teman-teman Kristen ketika mempelajari mengenai amanat agung dan juga ketritunggalan Allah. Di sini dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini perikopnya pengutusan murid-murid, kita baca.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini udah jelas Tritunggalan itu yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu kemudian tadi Uni mempermasalahkan ya istilah Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Loh, nggak usah Uni ngomong dari awal, saya udah bilang kok ketika prolog saya bilang memang Tritunggal istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Meskipun dinyatakan oleh Tertullianus, bukan berarti ajaran tersebut dikonsepkan oleh Tertullianus. Tertullianus hanya menggunakan istilah. Sama seperti Rasulullah yang tadi Uni belum jawab nih pertanyaannya. Rasulullah mengatakan dia mewartakan tauhid. Tauhid versi mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya orang Salafi Wahabi? Ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ataukah tauhidnya versi Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan Allah yang satu zat dengan 20 sifat, atau tauhid versi lain? Itu yang belum dijawab sama Uni dari tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat lagi, sebenarnya ada lagi nggak ayat-ayatnya di dalam Injil bahwa Yesus itu mengajarkan tentang Tritunggal? Ya, sekali lagi kalau masalah istilah itu nggak bakalan ada mengatakan aku mengajarkan Tritunggal, enggak. Tetapi tentang bagaimana Tritunggal itu bisa. Ya, makanya tadi saya sempat menjawab dengan Yohanes 5 ayat 23. Di sini dikatakan apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak ada menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya apa? Ketika kita menyembah, menghormati Yesus yang adalah firman yang keluar dari Bapa, maka otomatis kita menyembah Sang Bapa karena mereka dalam satu hakikat. Sama seperti analoginya. Ketika Anda mencintai seseorang, otomatis yang Anda cintai adalah tubuh dan jiwa, jiwa dan raga. Makanya kalau Uni mungkin ya, kalau saya pacaran dulu gombalin pacar saya itu dengan mengatakan saya menyayangi kamu dengan jiwa dan raga. Kenapa? Karena itu dalam satu hakikat. Sama dalam Tritunggal ini. Sang Firman dan Bapa dalam satu hakikat. Makanya mereka tidak terpisahkan. Nah, lagi ya, kita ambil lagi dalam Yohanes 8 ayat 42. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus nih. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Ya, Yesus itu berasal dari Allah. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Nah, oke. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kekristenan, saya coba menjawab semampu saya berdasarkan dalil dan juga data. Yang saya pertanyakan itu tadi ada beberapa pertanyaan yang di sesi pertama belum terjawab, sesi kedua belum terjawab juga. Mudah-mudahan sesi ketiga menjawab oleh Uni. Thank you. Silakan dilanjut. Teman-teman, kita mulai. Let's switch keyboard ya. Saya menjawab dulu teman-teman. Oke, teman-teman, saya bawa jurnal aja ya teman-teman ya. Jurnal Tauhid Ibnu Taimiyah dan Tauhid. Nah, ini judulnya ya teman-teman. Nanti akan saya kasih penutup kesimpulan. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah antara Imam Al-Asy'ari dan Imam Ibnu Taimiyah. Apa penutupnya teman-teman ya? Nih teman-teman, baca ini di sini teman-teman ya. Nih jurnalnya ya. Nah, nih. Oke, teman-teman. Namun demikian di luar itu sejatinya terdapat beberapa poin yang disepakati oleh keduanya dalam persoalan tauhid. Di antaranya secara umum keduanya sepakat mengimani semua berita yang datangnya dari Al-Qur'an dan hadis yang mendeskripsikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk diketahui sebab tanpa hal itu berimplikasi pada penyamaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Keduanya juga sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada yang menyerupainya dalam sifatnya dan namanya. Tidak ada yang membantunya dalam mencipta dan mengatur seluruh makhluk. Hal yang sangat fundamental bagi Ibnu Taimiyah dan juga Maturidi dan segala macam itu tidak berbeda ya. Kalaupun dia membawa sebuah konsep, masalahnya adalah ini dikatakan di sini, ulang lagi di sini ya. Keduanya sepakat bahwa Allah itu Maha Esa. Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan mengatakan bahwa Tuhannya itu satu dalam apa? Mari kita lihat. Di dalam Katolik nih teman-teman ya. Nih teman-teman, saya buka data Katolik karena si Joseph adalah orang Katolik. Bagaimana dengan pemahaman Tritunggal itu? Nah, jadi lihat ya teman-teman ya. Di sini Bapak Gereja nih. Santo Paus Clement dari Roma. Tahun 88-9. Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmatnya kepada kita? Santo Clement. Ini satu Tuhan, ya. Satu Tuhan, satu Kristus, satu Roh Kudus. Itu apanya itu yang satu? Apanya yang tiga nih? Nih, satu Tuhan, satu Kristus nih. Santo Ignatius membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus, yaitu yang disalibnya. Ini apakah bisa dikatakan Yesus adalah sifatnya Tuhannya Bapa? Kalau memang iya berarti tadi apa tadi gambaran atau apa menurut siapa? Apa bayangan atau pantulan apa tadi bahasa si Joseph tadi lupa saya.
ketika dia membawa kalam Allah dan sifat Allah dan kehendak Allah, dia mengatakan bahwa kehendak Allah adalah Allah, dan dia membawa siapa tadi, imam apa aku lupa. Nah, ini aku tuliskan nih. Apa kata? Bahkan dia sendiri mengatakan tauhid yang dibawakan sama dia adalah sifat apa tadi, kalam Allah itu sebagian katanya. Sebagian kata dia. Apa kata dia itu? Apa? Si Joseph bilang apa? Ulang lagi Joseph, yang imam yang kamu bawa tadi. Kamu cepet-cepet sih. Nama imamnya siapa tadi, buku yang kamu bawa tadi? Oh, sorry aku mute. Imam Hasan Al-Asy'ari. Apa kata dia? Apa, coba kutipkan. Aku nggak lihat soalnya apanya. Apa kutipannya? Pernyataan dia tentang Ya, sifat Imam Allah Hasan adalah Allah. Al-Asy'ari. Ini nggak tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak, saya minta datanya tadi itu diulangi, baca kutipannya. Imam Kutipannya. Hasan Al-Asy'ari mengkonsepkan tauhid itu Allah dengan satu zat dan 20 sifat. Saya tanya, tadi kan kamu bilang, kamu seolah memframing bahwa mengatakan bahwa sifat Allah adalah Allah gitu loh. Dan Imam Asy'ari mengatakan seperti itu di kutipannya. Kutipannya. buku. Sorry ya, nggak apa-apa, waktu saya dipakai. Di pause aja dulu. Nah, apa kata si Joseph? Ya, ini aku catat Joseph. Iradah Allah adalah bagian dari Allah. Iya. Ya, bagian dari Allah, bukan Allah. Nah, ingat ya, bagian dari Allah Joseph. Tangan Unirifa adalah bagian Unirifa. Apakah tangan adalah Unirifa? Ini bahasa Indonesia, Joseph. Ini bahasa Indonesia. Inilah kenapa kalian itu salah dalam memahami banyak kata, karena kalian tidak mengerti hal-hal yang sangat hakikat. Ya. Nah, coba kamu sudah mengatakan tadi, iradah Allah adalah bagian dari Allah. Sifat Allah memang bagian dari Allah, tapi bukan berarti sifat Allah adalah Allah. Makanya ada kata sifat, sifat dan yang disifati. Sifat dan yang disifati. Gitu tuh. Coba kutipkan, bacakan tadi. Kamu baca tadi nih, iradah Allah adalah bagian dari Allah. Iya. Jadi jangan memframing. Jangan memframing ya. Jadi jangan mengatakan bahwa mata Unirifa adalah bagian dari Unirifa, bukan mata Rifa adalah Rifa. Tolong, ini bahasa Indonesia loh Joseph. Masa hal ini pun harus Uni ajarkan ke Joseph? Nah, kemudian Joseph mengatakan bahwa firman Allah itu lahir dari Allah. Kamu baca dalam kitab Mazmur ya. Kamu bawa Tritunggal tadi ya di dalam kitab Mazmur. Kamu baca dalam kitab Mazmur pasal 90 nomor 2. Kalau seandainya segala sesuatu yang diperanakan dan dilahirkan itu adalah Tuhan, kamu harus menuhankan gunung-gunung dan bumi. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Siapa yang memperanakan gunung? Siapa yang memperanakan bumi? Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau seandainya Yesus diperanakan, ini sama ketika Tuhan berbicara dalam kitab Mazmur pasal 90 nomor 2, bumi juga diperanakan. Ya, bukan berarti Tuhan melahirkan bumi jrol keluar bumi lalu bumi jadi Allah, bukan. Ya, bahasa yang inilah. Tolong bahasa Indonesia dipahami dengan baik dan benar gitu ya. Mohon maaf saya harus seperti ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Segala sesuatu memang datang dari Tuhan, Joseph. Itu poin saya. Dan itu dalilnya jelas di dalam kitab kamu. Oke, kita lanjut lagi ke bagaimana Trinitas tadi ya teman-teman. Satu, Joseph mengatakan, oh iya, saya mengakui bahwa kata Tritunggal itu tidak ada masalah. Hanya adalah saya sudah menunjukkan jurnal bahwa itu dari Tertullianus. Nah, kalau memang ada Paulus, bahkan Paulus pun tidak mengajarkan Trinitas. Kamu baca 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah. Aduh, OBS aku berhenti. No. Tunggu deh. Oh my god. Bentar Joseph. Aduh, jangan mati, please. Itu ya. Tunjukkan kepada saya, bahkan sekelas Paulus pun tidak mengajarkan Tritunggal. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah dan juga satu Tuhan. Ya, di mana itu kemudian mereka adalah Allah ketiga-tiganya begitu ya. Nah, silakan Joseph. Udah habis waktu saya? Masih ada? Belum. Udah, itu udah dikasih waktu lebih karena tadi. Itu. Oh, sorry. Nanti kamu juga boleh. Tunggu Joseph, sebelum kita tanding ulang. Ini Uni punya masalah di YouTube. Teman-teman yang di YouTube, tolong dong kasih tahu mati nggak di YouTube. Kalau nggak, aku terpaksa bikin part 2 nih. Oke, saya boleh rematch. Oh, masih. Tunggu bentar Joseph. Oke, masih. Ngelek. Bentar ya brother, sabar dong. Kan kita nggak buru-buru. Nanti sesak napas kita berdua nanti. Takutnya udah siap. Gak, ini Uni ngelek. Ntar ya Uni suruh anak-anak matiin dulu ininya.
Nggak ada suara Uni di aku. Nggak ada. Cuman saya ngebaca mulutnya Uni aja. Halo, tes. Udah. Oke, tunggu. Teman-teman yang di YouTube, sorry, ini ada problem di YouTube aku. Aku mau close dulu dan tidak akan aku matikan. Teman-teman izin sebentar. Aku memulai untuk mengambil data dari TikTok. Ini nih kalau live ini begini permasalahannya, harusnya tadi aku record. Sorry Joseph ya, nggak apa-apa dong, kan kita nggak dikejar hantu juga. Loh, kok gini sih? Tes teman-teman. Oke, good. Oke teman-teman yang di YouTube, mohon maaf, izin minta maaf, sama sekali bukan bermaksud ini teman. Padahal aku udah 100 Mbps loh teman-teman, tapi masih aja ada problem di YouTube ini. Padahal aku udah naik loh ininya apa. Teman-teman di YouTube masih oke? Masih oke teman-teman? Oke, thank you so much. Oke, masih oke. Oke, sampai di mana tadi Joseph sekarang ya? Nggak enak banget ngatur YouTube kalau lagi live ini. Suaraku udah kedengeran kan Uni kalau suara aku aman? Udah kedengeran. Ntar Uni coba cross check dulu lagi, sekali lagi mastiin bahwa YouTube aman dan baik-baik saja. Oke, sip. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 match. Tunggu, pen aku. Ini nggak bisa dipencet ya? Oh, ini nggak bisa. Exact. Bisa. Oke, baik, kita lanjutkan ya Uni. Ada beberapa poin yang Uni itu tanyakan. Sebenarnya kalau dikatakan Paulus tidak mengajarkan Trinitas, Paulus itu sebenarnya mengajarkan Trinitas. Dari yang Uni baca itu tadi, justru Paulus menekankan ketertunggalan Allah. Kenapa? Di sini dikatakan, makanya saya tadi dari awal itu ketika menjelaskan itu harusnya Uni fokus kepada saya, bukan hal yang lain, tapi nggak apa-apa. Di dalam 1 Korintus 8 itu Paulus justru menjawab ya pertentangan ketika dia ada penyembahan berhala, pagan-pagan Romawi. Ya, dia menyatakan begini dari 1 Korintus 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Yang demikian. Nah, di ayat ke-6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari dia berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena dia segala sesuatu yang telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Ini Paulus membedakan Allah Bapa dengan Yesus loh. Harusnya kalau Paulus bukan mengajarkan Tritunggal, harusnya nggak seperti itu. Dan ini pun adalah 1 Korintus 8 ayat 6 adalah dalil bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman rasuli seperti yang termaktub ya di dalam yang mau saya tampilkan di layar ini. Ya, ini adalah pengakuan iman rasuli dalam bahasa Arab yang dikatakan u'minu billahin wahid abin dabitul kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura wa birrabbin wahidin Yesus Al-Masih. Sampai situ aja dulu ya. Ini adalah ayat penting. Kenapa? Di pengakuan iman rasul ini dikatakan aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Nah ini adalah basic yang diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6 dan juga dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kita tampilkan lagi di layar ayatnya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nih, dikatakan bahwa telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, ini maksud dari pengakuan iman rasuli. Jadi selain mengenai Allah Tritunggal, Bapa dan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menegaskan kita percaya akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kemudian yang kedua, tadi sudah terjawab ya, berarti ya Yesus mengajarkan Tritunggal itu tidak dipermasalahkan lagi. Kita akan ke permasalahan mengenai uni. Saya pertanyakan konsistensinya Uni dalam berdiskusi. Tadi Uni sempat di awal bilang bahwa Uni akan membawa data primer. Yang saya pertanyakan itu kan Rasulullah itu membawa tauhid apa, itu belum dijawab sampai sekarang. Oke, lupa. Tauhidnya Salafi atau tauhidnya Sunnah wal Jamaah, tapi nggak apa-apa. Sekalipun itu Uni juga membawa jurnal ya, datanya dari jurnal terkait tentang tauhid ya. Tauhidnya katanya nggak apa-apa, Allahnya Esa loh. Saya tadi kan sudah tampilkan Uni, bagaimana nggak dibaca nih. Saya juga tampilkan ya, selain dari NU online, Uni kan juga kebanyakan dari ini, dari internet ya. Di sini dikatakan apa nih?
Ya, ini yang ditulis artikel, walaupun artikel ini adalah pendiri ya, pengasuh ya, Pondok Pesantren Al Khairat Malang ya, yang bernama Bapak Fatih Syuhud ya, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Di sini dikatakan beda tauhid Ahlussunnah dan Salafi Wahabi. Nah, ini ada perbedaan ternyata, bukan sama ya. Di sini dikatakan apa ya? Nih, namun saat ini ada aliran baru dalam Islam bernama Salafi Wahabiyah. Ini Unirifa ya, yang hendak mempersulit perkara yang mudah. Golongan ini menyatakan percaya pada Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah saja itu tidak cukup. Jadi ketika Uni mengklaim bahwa menyembah Allah itu cukup, percaya kepada Allah itu cukup, enggak. Justru Ibnu Taimiyah pendiri mazhab Salafi menyatakan dalam Risalatus Ahli Sufah, tauhid rububiyah saja tidak cukup dan tidak menghilangkan kekufuran. Jadi ini konsep ini dikonsepkan. Anda tidak hanya menyembah Allah, percaya Allah saja. Loh, ini mirip dalam Yakobus 2 ayat 19. Dikatakan apa? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Namun iblis pun percaya. Nah, ini dikonsep, dicontek oleh Ibnu Taimiyah. Percaya Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah saja itu tidak cukup. Nah, makanya dikatakan harus ada tauhid yang lain. Nah, makanya saya katakan sekali lagi bahwa di dalam Islam ada perbedaan dalam konsep tauhid. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan sifat Allah bukanlah Allah. Ini blunder Uni. Kenapa? Kalau sifat Allah bukanlah Allah, saya tegaskan pada teman-teman, kita bermain logika. Konsekuensi logisnya kalau sifat Allah bukanlah Allah, maka Allah yang mempunyai sifat wujud, qidam, baqa, Allah ada, Allah maha kuasa dan seterusnya, maka itu bukanlah Allah. Ketika dikatakan Allah punya sifat maha kuasa, maka itu bukanlah Allah. Karena ini menyatakan sifat Allah bukanlah Allah. Sekali lagi saya tegaskan, sifat Allah bukanlah Allah itu ada konsekuensi logis bahwa apa yang disifati itu bukanlah Allah. Ya, itu konsekuensi logis. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya sekali lagi, saya minta dalil dalam Islam, jangan dari jurnal, dari primernya aja dulu, Al-Quran maupun hadis, bahwa tauhid mana yang disepakati oleh Islam secara keseluruhan. Karena saya lihat di dalam ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan Salafi ini banyak komparasi atau perbandingan ya, menang-menangan mana konsep tauhid yang benar. Ya, silakan. Mana nih? Belum. Oke, ini tampil. Udah. Bentar. Kirain nanya udah selesai apa belum, aku udah. Bentar. Keringetan, kira. Nih ya. Nih, tauhid ajaran baginda Rasulullah. Oke, saya ke sumber primer kita. Teman-teman, mari kita lihat. Ini adalah sumber primernya umat Islam, yaitu apa? Ijma para ulama mengatakan hadis ini sahih, teman-teman. Apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang konsep tauhid seperti apa, teman-teman? Ini teman-teman lihat dalam Sahih Muslim 2137. Kita ikuti Rasulullah mengajarkan mentauhidkan Allah dan mengagungkannya, dan beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikallah. Ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan menyekutukan Allah, ya. Satu, hanya tidak ada ilah lain selain Allah. Tidak ada ilah lain. Kalau ada dari konsep dari pemikiran Ibnu Taimiyah, Imam Maturidi, imam manapun itu, baik imam Syiah sekalipun, ketika mereka mengeluarkan konsep dengan nama uluhiyah, rububiyah, apapun itu yang jatuh ke dalam kesyirikan, tunjukkan apanya yang mereka syirikan, siapa, dengan siapa mereka syirikan Allah. Ya, karena kalau Anda mengatakan bahwa oh tidak cukup hanya menyembah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, itu bagaimana cara? Memang tidak cukup hanya menyembah Allah, bisa juga mencintai Allah segala macam, itu betul. Bukan berarti Ibnu Taimiyah, imam-imam lain itu masuk ke dalam ranah mensekutukan Allah. Itu poinnya, ya. Bagaimana ajaran baginda Rasulullah? Bahkan saya sudah tunjukkan jurnal bahwa perbedaan mereka dan mereka sama tentang mengesahkan Allah. Nah, Joseph sendiri mengakui, lalu mengatakan tadi apa? Paulus, saya katakan, Paulus itu mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan. Hanya ada satu Theos dan satu Kurios. Kalau memang Kurios adalah Theos, ngapain itu dipisah kata-katanya? Udah pakai Kurios atau Theos aja gitu loh. Itu poin saya. Jadi keterbatasan bahasa Joseph. Lalu mengatakan, kalau Uni bilang bahwa sifat Allah bukanlah Allah, maka ketika Allah iroda itu bukan Allah. Bukan berarti ketika kita tidak berada di kiri, maka kita pasti di kanan, Joseph. Ada lagi bagian lain, apa itu? Tengah. Bukan berarti ketika tidak ada makhluk dan ada ada kholik, bukan berarti tidak ada sifat makhluk dan sifat kholik. Ada istilah lain yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu sifat instrumen, ya. Kalau kita bicara tentang sifat Allah, bukanlah Allah, tapi apa? Cukup dengan kata-kata sifat Allah. Kenapa tidak puas dengan kata sifat Allah? Sifat Rifa adalah Rifa. Manis adalah Rifa memang. Oh, sifat Uni Rifa ini orangnya adalah marah. Apakah marah adalah Rifa? Tidak semua yang marah adalah Rifa.
Bagaimana Joseph memahami bahasa Indonesia ini, memaksakan, mencoba mencari remis, seolah-olah kami dipaksa harus seperti Joseph yang firman adalah Allah, menggunakan konsep berpikirnya orang-orang Yunani, dengan kemudian membawa wahdatul wujud, yang bahkan Rasulullah jelas eksplisit mengajarkan bagaimana cara bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Bagaimana dengan Joseph? Ilahnya ada berapa? Yesus Allah ilah, Tuhan. Bapa juga ilah, Roh Kudus juga ilah. Apakah Yesus bagian dari Allah Bapa? Oke, tapi satu pribadi Yesus, satu pribadi Bapa. Mereka adalah pribadi yang memiliki sifat berbeda. Contoh, Yesus memiliki sifat kemanusiaan. Bapa punya sifat kemanusiaan tidak? Tidak. Mereka dua entitas yang berbeda, makanya disebut dengan Trinitas, tiga pribadi dengan satu hakikat. Apa hakikatnya? Allah. Konsekuensinya adalah sebenarnya kalian jatuh dalam ranah politis yang tidak kalian terima. Itu kenapa nalar kalian tidak menerima Tuhan itu banyak, makanya muncul konsep Trinitas ini, untuk seolah-olah membaurkan bahwa kami ini bukan politis loh, Tuhan kami nggak banyak loh, itu cuma satu. Satunya apa? Hakikat, tapi pribadinya beda. Pertanyaan saya, apakah pribadi dan kepribadiannya sama? Kalau memang kepribadiannya pun sama, ingat loh ya, entitas ini sudah memiliki pribadi dan kepribadian nih, sudah ada sifat yang melekat pada si pribadi ini. Yesus punya sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Tuhan yang Bapa itu tidak punya sifat kemanusiaan, punya sifat keilahian saja. Apakah bisa dikatakan satu hakikat hal seperti itu, Joseph? Ini nggak perlu pakai ini ya, bahasa Indonesia aja ini Joseph udah nggak paham nih. Teman-teman Kristen, kegagalan mereka itu memahami bahasa Indonesia. Sifat Allah adalah sifat Allah, Joseph. Jangan pernah memperkodok bahasa. Kalau memang sifat Allah adalah Allah, ngapain ada kata sifat? Tolong ya, tolong bahasa Indonesia jangan diperkodok ya. Nah, ketika ulama kami membahas tentang sifat Allah, itu adalah konsep berpikir. Ketika mereka tahu bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim, mereka tahu, wah, dengan naluri mereka, nalar mereka, mereka punya kognitif memahami bahwa ternyata Allah punya sifat Maha Mengasihi. Apakah mengasihi adalah Allah? Oh, kalau berarti Rifa mengasihi, maka Rifa juga Allah. Oh my God, bagaimana cara memahami seperti ini ya? Dan ini yang sangat teman-teman ya, itu kenapa teman-teman sebelum kita belajar filsafat kita harus paham dulu sifat apa itu hakikat ya. Kalau kita bicara tentang instrumen, kalau kita bicara tentang zat ya, kalau kita bicara tentang entitas, teman-teman, entitasnya manusia, dia tidak akan dikatakan manusia kalau tidak including jasad, roh, jiwa, dan seluruh raganya ini. Kalau cuman jasad doang namanya mayat, kalau cuman roh doang namanya roh gentayangan. Maka manusia dikatakan manusia ketika dia including semua. Maka tidak ada istilahnya sifat Allah adalah Allah. Sifat Allah ya sifat Allah gitu loh. Kok maksa sifat Allah adalah Allah gitu, lucu gitu loh. Sifat Allah adalah sifat Allah. Kenapa nggak cukup dengan kata-kata itu? Anak kecil aja tahu. Apakah sifat ibu adalah ibu? Sifat ya sifat. Yang disifati. Oh my God, gitu aja pun susah. Apa tadi ya? Oh, udah habis waktunya. Aduh, saya belum menjawab ini. Theos dan Kurios by the way. Kalau memang sama, ngapain itu dipakai kata berpisah Theos dan Kurios? Oke, mungkin. Oke, silakan Joseph. Apa yang belum dijawab sama Uni nanti tekankan lagi ya, karena saya belum menanggapi Joseph nih. Ada, Oke, saya menanggapi bahwa katanya Kurios dan Theos itu berbeda. Ya memang berbeda kok ini. Jadi kalau misalnya Uni mengkritik saya nggak ngerti bahasa, ya sama, Uni juga nggak ngerti bahasa. Tuhan dan Allah itu berbeda ya ini. Makanya orang Islam kalau ditanyakan Tuhan dan Allah itu nggak nyambung, karena bagi mereka Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan. Nah, tadi sebenarnya sedikit menarik ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad menyatakan nggak mengajarkan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Loh, ya, dari perjanjian lama juga sama. Di kami juga sama. Tadi kan 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Tuhan itu juga satu, hanya Yesus Kristus. Ya, dipelajari dulu mungkin ya terkait tentang Tuhan dan Allah itu perbedaannya apa, Kurios dan Theos ya. Makanya kalau misalkan umat Islam bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya Allah. Berarti mau nggak mau sharing dengan orang kafir Quraisy, Tuhannya sama Allah. Ya, kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama yang tadi saya katakan bahwa kalau Muhammad hanya menyebutkan tauhidnya Nabi Muhammad ini, wah apa kerennya dengan Yesaya. Sayangnya Yesaya bukan nabi besar sih. Nih, Yesaya nabi besar dalam kekristenan dan Yahudi, tapi masalahnya ini 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, ya. Sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, sebelum kemanusiaan Yesus itu ada, dia sudah mengatakan, Yesaya 44 ayat 6. Nih, dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Sebatas ini doang tauhidnya Muhammad. Ya udah, berarti Yesaya 44 ayat 6 aja pakai. Kalau sebatas ini doang tadi tauhidnya dalam hadis.
menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada Allah lain. Ya udah, ini aja. Yesaya 44 ayat 6 ini sama jawabannya. Tidak ada ilah selain aku. Sama. Ya, kemudian kita lanjut lagi tadi kan. Ini agak unik ya. Kita kembali lagi. Ya, ini sebenarnya udah mulai lari-lari nih, udah mulai goyah dengan ketetapan tauhid mana yang dipakai sama Uni. Nih, kalau tadi dikatakan tauhidnya sama, Allahnya sama, loh ini ada loh. Ini ijma ulama, kata Uni disepakati ijma ulama. Kok menurut salah satu sumber yang saya pakai ini, insya Allah ya sumbernya ini bisa dijadikan hujah, karena ini yang nulis ini adalah nih, ya, pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Beliau itu penulis buku teman-teman, ya, bukunya banyak. Oh ini, wah. 3 jenis tauhid ala Wahabi, bid'ah, sesat. Nah, dikatakan di sini ini sama Islam loh. Nih, kita lihat di sini. Ya, pertama dan utama teori pembagian tauhid mengenai rububiyah menjadi rububiyah dan uluhiyah adalah bid'ah. Wah, bid'ah ternyata. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tidak pernah ada dalam tatanan wacana generasi salafus salih. Nah, ini ada dalam kutipan dari perkataan mantan mufti Mesir ya, yang bernama Ali Jum'ah Muhammad, yang menyatakan dalam salah satu fatwanya, pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah termasuk pembagian yang baru yang tidak berasal dari generasi salafus. Keriting. Masa iya konsep tauhidnya mau ngambil dari orang yang pernah mensohikan hadis Allah itu berambut keriting, kan nggak mungkin. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Ali Jum'ah juga menegaskan bahwa selain bid'ah dan berlawanan dengan ijma ulama, berlawanan ternyata. Kata siapa tidak berlawanan? Berlawanan. Nih, berlawanan dengan ijma ulama. Pembagian tauhid ini juga kontradiktif dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Pendapat yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah saja tidak cukup dalam iman. Loh, ini jadi iman tanpa perbuatan adalah mati ini. Nyontek lagi, Yakobus 2. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Mengimani saja nggak cukup, kata Ibnu Taimiyah nih. Ya. Adalah ucapan ahli bid'ah yang bertentangan dengan ijma ulama yang hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, itulah ya, dalam Islam itu saya bingung makanya. Kemudian ya, tadi Uni bilang, tangan Uni belum tentu Uni, Joseph. Uni punya sifat marah, belum tentu marahnya itu hanya Uni. Loh, Uni, marah itu bukan sifat loh. Ya, marah itu bukan sifat. Dan lagi-lagi Uni, ingat Uni, Masya Allah, astagfirullah, sadar, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Masa Allah mau disamakan dengan Uni Rifa? Apa Allah punya sifat marah? Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, beda dengan makhluk. Kok mau disamakan dengan makhluk Allahnya? Blunder ini. Ya, kok mau sifat Allah sama dengan makhluk, padahal Allah itu tidak serupa dengan dan setara. Loh, ini Islam, saya bingung ini. Ya, saya dari tadi bingung ini, makanya ketika Uni menyamakan Allah dengan Uni Rifa itu bingung saya. Nah, kemudian balik lagi mengenai Khalik dan makhluk. Loh iya betul, saya baru dengar ini dari Uni Rifa. Di Islam ada 3 konsep, Khalik, sifat, dan makhluk. Padahal dari dulu kalau nggak Khalik ya makhluk, kalau bukan makhluk ya Khalik. Kok tiba-tiba ujung-ujung ada sifat di sini dimasukin? Ini pendapat ulama dari mana nih? Ya, nah mau saya tanyakan lagi, konsep tauhid dari Islam beneran nggak? Beneran nggak hanya mengesahkan Allah? Beneran nggak hanya menyembah Allah? Ya, itu yang nanti mungkin boleh dijawab sama Uni ya. Silakan, waktu saya sudah habis. Saya menghormati waktu. Oke, baiklah, kita mulai. Nggak usah framing, tapi kan saya bantai dulu di sini teman-teman ya. Kesempatan saya membantai. Duh, ini nih, belum. Oke, teman-teman ya, sorry saya nggak suka framing orang ya, walaupun saya ngaku-ngaku nanti saya kejam dalam narasi, tapi saya nggak suka nge-framing ya. Dia mengatakan bahwa saya menyamakan diri saya dengan Allah, padahal saya membawa analogi bahasa yang sangat mudah dimengerti. Antara sifat dengan yang disifati itu berbeda, penekanan saya di situ, tapi dia nggak paham juga teman-teman. Lalu dia bilang saya menyamakan diri saya dengan Allah. Astagfirullahalazim. Tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya, kita nggak usah bahas itu. Kemudian dia mengatakan Ibnu Taimiyah dikatakan bidat oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bidat atau bid'ah itu paham atau sesuatu yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Menuliskan Al-Quran itu juga sesuatu yang baru. Jadi bukan, dan itu juga ada, makanya ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah yang dolalah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bid'ah hasanah, misalkannya toa, misalkannya itu baru. Jadi saya tanya di mana para ulama mengklasifikasikan bahwa tauhid uluhiyah, rububiyah itu masuk ke dalam ranah mensekutukan Allah. Dan kamu menyamakan dengan kekristenan, kalian itu sudah jelas musyrik, menyamakan hakikat si firman
dengan yang berfirman. Secara hakikat saja kalian menyamakan. Si firman yang adalah manusia, yang memiliki sifat kelemahan, lapar, makan ikan goreng, kalian samakan dengan Bapa hakikatnya. Paham tidak ilmu hakikat? Sesuatu yang benar tentang sesuatu. Allah Bapa itu roh. Allah Bapa itu tidak pernah mati. Allah Bapa itu tidak pernah lapar. Tiba-tiba disamakan hakikatnya dengan manusia yang 100% manusia, 100% roh, yang yang 1% manusia yang punya roh, yang bisa mati, yang lapar, disamakan hakikatnya. Ini aja udah blunder, tau nggak, secara definisi gitu loh. Nah kemudian Tuhan dan Theos itu sama. Tuhan dan Kurios dan Theos itu beda. Ya sudah berarti berbeda. Antara Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dikatakan sehakikat. Lalu Anda katakan, Yesaya mengatakan hanya ada satu Allah. Loh, kenapa nggak ikuti Yesaya? Memang siapa yang mengatakan bahwa ajaran para nabi itu adalah trinitas dan syirik? Nggak ada. Para nabi tidak mengajarkan kesyirikan, mengatakan bahwa ada entitas lain yang sehakikat dengan si Tuhan itu sendiri. Saya bisa tunjukkan ya dalam banyak ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru pun ada kata mono. Ya, bahkan Paulus mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah, ternyata Yesus juga. Kalau memang hanya satu Allah yaitu Bapa Yosef, maka Yesus bukan Allah. Kalau Yosef mengatakan Yesus itu Allah, maka ya udah sama, gabung sama Mikana aja lah jadi oneness, ya. Kalau Mikana masih enak tuh ngomongnya tuh, Bapak itu sendiri yang jadi manusia tuh, konsisten dia itu, ya satu gitu loh. Nggak ada dia tuh satu yang ambigu, satu ya tapi tiga dalam satu gitu ya. Firman yang menjelma menjadi manusia itu hakikat dengan yang berfirman. Ini nih yang nggak bisa diterima secara logika teman-teman ya. Kemudian apalagi tuh? Itu dia ya. Jadi Kristen itu kenapa dikatakan syirik? Karena menyamakan hakikat. Tuhan itu sehakikat dengan yang menjadi firman, yang menjadi manusia itu. Kemudian apa lagi? Nah, saya kasih analogi, walaupun saya harus mengatakan ini analogi teman-teman. Khawatirnya dia bilang saya menyamakan diri dengan Allah. Analoginya sifat unirifa itu, unirifa sifatnya apa? Sifatnya adalah temperamen. Atau jangan. Unirifa itu sifatnya manis gitu ya. Unirifa itu manis gitu. Apakah manis adalah unirifa? Enggak semua yang manis adalah unirifa. Emang gula adalah unirifa? Jadi pemahaman bahasa Indonesia yang sulit karena mereka ya terpapar filsafat ya, makanya mereka seperti ini. Hakikat saja mereka tidak paham. Tangan unirifa adalah unirifa. Ketika tangan unirifa terpotong dan dikuburkan karena kecelakaan, maka yang terkubur adalah unirifa. Begitu cara Yosef memahami ketuhanan dia gitu. Karena Tuhannya terbagi-bagi gitu ya. Terbagi-bagi ya, mohon maaf ini seperti Lego nih, keluar dari Allah kemudian menjadi Allah lain ya, kemudian sehakikat gitu. Tapi si Allah yang sehakikat ini tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi mengikuti si Allah Bapa yang mengutus dia gitu. Si Allah anak ini yang adalah pribadi lain dengan Bapa yang pribadi lain, itu sehakikat, saya nggak ngerti hakikatnya apa gitu. Yang sama tuh hakikatnya apa, saya nggak ngerti sampai sekarang ya. Udah lama juga diskusi dengan teman-teman Kristen. Hakikat apanya yang sama? Kalau hakikat kealahannya sama, ini sama aja. Joseph dengan Unirifa sama-sama memiliki hakikat kemanusiaan, tapi kita saat beda pribadi, dua pribadi. Ada berapa di situ pribadinya? Dua. Ada berapa manusianya? Ada dua. Mereka tidak menerima kalau mereka itu politeis karena nalar mereka tidak menerima itu. Bukti bahwa manusia, orang-orang Kristen tidak menerima Tuhan itu banyak, itulah muncullah konsep Trinitas ini. Untuk membaurkan Tuhan yang politeis itu. Kalau kita bicara Father is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Son, Son is not Father, tapi mereka adalah hakikatnya, substansinya adalah Allah. Ya udah, ini ibarat kata nih jenis kealah sama nih, dalam satu jenis kealahan, tapi tiga pribadi. Ya udah politeis. Oh, kalau mau menjelaskannya lebih lagi, itu kenapa sampai saat ini dikatakan bahwa Trinitas itu misteri. Walaupun banyak orang Kristen yang mencoba untuk menjelaskannya. Teman-teman, saya katakan ini bukan dari saya bahwa Trinitas ada misteri. Saya akan tunjukkan datanya, teman-teman. Oke, footnote-nya saya bacakan, teman-teman. Oke. Trinitas misteri, teman-teman. Produk pikiran kok misteri gitu loh. Bukan produk Alkitabiah. Kalau produk Alkitabiah nggak apa-apa misteri. Ini produk konsep otak, pemikiran kok bisa jadi misteri, coba. Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Ini dia. Dari Tri Untoro Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ini dia. Footnote saya. Oke, saya akan kasih data lagi setelah itu tentang Trinitas ada misteri. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya boleh mulai ya berarti ya. Tunggu, ini tadi kita jam berapa tadi? Apa mau udah closing statement? Tadi katanya kan 8.55. Apa? Iya, 8.55. Udah lewat. Jadi gimana? Udah. Tunggu, ada lagi mau ditanggapi nggak dari Uni? Kalau mau nanggapi nanti Uni kalau enggak ya. Jadiin closing statement aja satu, closing statement. Jadi Oke, di closing statement lebih ke penegasan ya, karena kalau seandainya masih menanggapi nanti kita saling ini lagi. Gimana? Fokus dengan agama masing-masing penjelasannya?
sistematikanya? Ya udah sekali lagi deh sebelum closing statement. Toh. Baiklah. Ya, sekali saya, habis itu Uni, dan habis itu langsung closing statement dari kita berdua. Oke. Gitu ya. Janji lo Joseph, nggak usah framing-framing di komal masing-masing ya, nggak usah. Bikin ilfil tau nggak sih? Udah nggak usah jadi penghujat. Saya Kita nggak diskusi-diskusi framing kok, aja. kalau ada framing, Sering. tampilkan Uni aja. bisa tunjukin, Uni ada Saya punya videonya. recordnya. Saya punya, kalau Uni punya recordnya ya post aja sama seperti saya. Enggak, saya nggak mau ngepost gitu. Ngapain kayak gitu. Ya udah, kalau gitu nggak usah nuduh saya framing. Oke, kita mulai. Tadi aja framing dibilangnya Uni nyamain diri sama Allah. Aduh. Analogi aja nggak ngerti analogi. Iya, sebenarnya- Saya belum kasih ini, Deng. Ya udah, kita jangan closing dulu. Ada satu lagi kasus yang akan saya kasih teman-teman. Iya, berarti terakhir ya itu. Oke, kita akan start match ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Uni Rifa menjelaskan tentang kebagaimanan Allah? Sebenarnya saya itu nggak cuma asumsi pribadi. Ini bahaya kalau misalnya Uni Rifa dijadikan pandangan ya oleh teman-teman Islam yang menonton di sebelah sana atau di room saya. Ini dikatakan dalam suatu hadis. Sebenarnya dari tadi itu saya mikirin. Ini Uni Rifa tuh pernah mengetahui satu hadis nggak? Di mana Rasulullah itu bersabda, perhatikanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah. Maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakan yang menjangkaunya atau membatasi kebesarannya. Nah, dari tadi kalau misalnya Uni Rifa menggunakan analogi manusia, sebenarnya nggak boleh loh kata Rasulullah. Ya, jangan memikirkan Allah. Ya, harus memikirkan makhluknya, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya balik lagi tadi kita ya mengenai Yesus. Yesus itu memang berbeda dengan Allah Bapa karena mereka dalam satu hakikat itu tiga pribadi. Kenapa dikatakan misteri? Ya misteri. Kenapa? Karena sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa memahami Allah. Loh ini loh Santo Agustinus dari Hippo itu yang mengatakan ini yang tadi saya katakan nih. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Ya kan tadi sudah di awal sudah saya katakan. Kalau Uni catat dan Uni simak baik-baik apa yang saya utarakan, itu saya sudah mengatakan begini. Makanya dikatakan misteri, gitu. Makanya dikatakan misteri pribadi Allah Tritunggal itu misteri, sama seperti dalam Islam. Memang dikira tauhidnya Allah udah jelas tentang kebagaimana Allah. Enggak. Ya, nih saya katakan tadi kan Uni mempermasalahkan wahdatul wujud. Islam sadarlah kalian. Ini makanya kalian bisa muncul firqah yang kalian anggap sesama kalian itu sebenarnya juga kalau kalian bilang oneness dan Tritunggal itu saling membid'ahkan. Lebih parah kalian kok sampai ada yang mengkafir-kafirkan. Loh ini pandangan Ibnu Arabi loh. Ini cendekiawan muslim yang terkenal ya mengenai wahdatul wujud ya. Ini wahdatul wujud Uni tolak. Uni siapa? Ilmunya sampai mana? Ketika menolak ini, oke lah kalau misalnya Uni bilang, oh itu ada ulama, oke silakan tampilkan ulama mana yang mempermasalahkan wahdatul wujudnya Allah. Kenapa ini bahaya? Sekali lagi, kenapa? Loh kalau hanya pandangan pribadi saya bisa nyerocos panjang kali lebar nggak pakai data kok, gampang, simple. Nih ya, ini saya bawa dari Universitas Paramadina ini. Kalau misalnya dibaca satu-satu nanti ribet ini ya. Jadi konsep wahdatul wujud ini adalah Allah yang menyatakan dirinya ya. Hubungan yang berkaitan antara zat, entitas, dan sifat yang dipredikatkan kepadanya. Nah ini, wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud ini yang ini mirip dengan kekristenan. Kenapa? Kita buka ya. Wahdatul wujud adalah perkenalan diri Allah. Kalau di dalam Islam wahdatul wujud itu bisa loh, setiap manusia di dalam dirinya ada Allah. Berarti ada beberapa Allah, tapi kita nggak ke situ ya. Karena oke, kita baca dalam Ibrani 1. Nih dikatakan begini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Loh, Allah kami udah duluan wahdatul wujud loh. Ya, loh jadi perhatikan tadi sebenarnya Uni juga sempat mempermasalahkan kalian itu terlalu banyak filsafat loh, sekelas Imam Maturidi saja juga sama kok ada filsafatnya. Ibnu Taimiyah juga terkena filsafat kok. Nih kita lihat lagi ya. Saya pakai data lagi. Ya. Di sini dikatakan Ibnu Taimiyah ya. Imam Hasan Al-Asy'ari yang beliau itu terkena filsafat nih. Infiltrasi filsafat dalam ilmu kalam. Nah, ini kalau misalnya kita bahas ilmu kalam ini nanti ke sini ya. Kalau Ibnu Taimiyah itu anti dengan ilmu kalam, makanya dikatakan bahwa tauhidnya orang Ahlussunnah wal Jamaah itu terkena filsafat ilmu kalam, infiltrasi gitu. Makanya sempat ada konsep tasawuf yang lahir juga dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan konsep tasawuf itu yang memperkenalkan yang pernah kita bahas ini 2 bulan yang lalu.
jeng Nur Muhammad ya. Saya yakin Uniriva udah mulai enak ya, dan teman-teman Islam juga mulai enak. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa Islam itu, ulama-ulama terdahulu kalian itu terkena filsafat. Nah ini filsafat ilmu kalam dan juga hologosnya orang Kristen ini melahirkan suatu konsep yang diberi Nur Muhammad. Ini masih bingung ini, Nur Muhammad itu makhluk atau bukan makhluk, ini saya masih bingung ya. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Kristen terkena filsafat, kami tidak ada larangan yang namanya itu jangan menyerupai suatu kaum, nggak ada. Yesus itu mengajarkan supaya kita itu nggak lagi dipisahkan. Makanya Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa 27 sampai 29 mengatakan kamu telah dibaptis dalam Kristus, maka tidak ada lagi orang Yunani dan Yahudi. Makanya kita boleh belajar. Ya, bukan berarti kami menyamakan, enggak, tetapi kami berusaha menggunakan ilmu mereka untuk bagaimana menjelaskan Allah supaya mereka paham, dan itu yang dinamakan dengan pendekatan. Sama seperti Islam menggunakan pendekatan filsafat ilmu kalam yang diajarkan oleh teman-teman dari gereja ortodoks. Ya, seperti itu. Silakan Uni Riva, saya sudah selesai. Terakhir ya berarti. Oke, terima kasih ya. Closing Saya mau ya habis ini closing. Tapi sebelum closing, oke sebentar. Saya lagi buka data sedikit. Kita beranjak dulu. Bentar ya. Sebentar Joseph. Oke, saya tadi ngulang. Teman-teman, kita belajar sedikit secara logical fallacy ya. Appeal atau bacanya saya nggak ngerti ya. To popularity, argumentum ad populum. Artinya adalah orang-orang yang melakukan apa namanya ya, membandingkan. Saya dibandingkan dengan, oh ini siapa emangnya, kok lebih percaya. Jadi dia percaya sesuatu karena banyak yang mengikuti, maka dia melakukan logical fallacy. Si Joseph ini ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya, itu logical fallacy. Joseph, ring 1 adalah baginda Rasul Muhammad SAW, di mana beliau mengajarkan wahdatul wujud. Ya, kalau Anda membandingkan saya dengan siapa namanya Ibnu Rus atau Imam Ghazali sekalipun, tunjukkan bahwa wahdatul wujud mereka ya, yang mereka konsepsikan itu menyekutukan Allah. Kalau mereka terpapar filsafat, ya sudah, mereka berarti terpapar filsafat. Apa kaitannya dengan ajaran Islam? Jadi jangan nanti kalau saya kasih ajaran Mikana ke kamu, kamu juga nggak akan terima. Nanti saya bandingin, emang kamu siapa dibandingkan Arius? Emang kamu dibandingkan si Sabellian siapa, Joseph? Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa, Joseph. Tolong ya. Jadi kami ini secara tauhid ya, kalau Anda bilang bahwa wahdatul wujud, pertanyaan pirti ini, tahun berapa munculnya wahdatul wujud itu? Ya, itu dulu ya. Kalau Anda membandingkan saya, tunjukkan konsepsi berpikir dari Ibnu Rus itu menyalahi, misalnya, oh gara-gara wahdatul wujud akhirnya dia menyatakan bahwa dunia ini adalah Allah itu sendiri, misalnya dalam makna yang bahwa Tuhan setara dengan dunia gitu, seperti kalian, firman adalah Allah itu sendiri begitu. Kalau memang seperti itu, maka sudah selesai, dia sudah selesai. Tidak diterima karena tidak ada pengajaran dari Nabi Muhammad seperti itu. Ya, ini yang kenapa orang-orang tersesat, karena tidak berpondasi kepada Al-Quran dan hadis. Konsep itu dari otak manusia. Konsepsinya nggak bisa sama, beda-beda orang. Nah, kita bahas tentang konsepsi. Yang mana yang kamu pegang konsepsinya? Yang mana yang menyatakan bahwa Allah itu adalah bumi ini, Allah itu adalah ini, Allah itu adalah itu? Mana? Kalau ada yang mengatakan itu, sudah selesai kan? Kamu sendiri dulu membawa data ketika bahas Nur Muhammad. Bahkan Nur Muhammad itu adalah ciptaan, Joseph. Nur Muhammad adalah ciptaan. Hadis mungkar atau hadis dhaif yang kamu bawa kemarin itu, kita sudah selesai. Dan Joseph melarikan ini dengan tema yang sudah kita bahas zaman dahulu kala, teman-teman ya. Ini yang lucunya Joseph. Saya tadi menganalogikan ya, bukan menganalogikan Tuhan. Bukan, saya menganalogikan apa perbedaan antara kata sifat dengan yang disifati. Makanya saya bawa diri saya yang memiliki sifat dan juga ada yang disifatinya, itu saya. Saya bukan sedang menganalogikan Tuhan di situ. Yang lucunya adalah kalian yang mengakui bahwa Trinitas adalah misteri, padahal itu konsep berpikir. Masa konsep berpikir tidak bisa dipahami dengan pikiran? Lucu ya. Yang kedua adalah satu lagi, Trinitas adalah misteri. Coba lihat Kristen mendefinisikan, menganalogikan, mendeskripsikan anak adalah Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak. Itu apa? Ini yang disebut dengan argumen kalian itu. Dan kamu dari tadi membawa bahwa iya, kalau di Yesaya di perjanjian lama Tuhan yang seperti itu, apa bedanya lah? Memang itu pertanyaan kami. Kenapa di kitab kalian itu Tuhan itu cuma satu, kok kalian tiga dalam satu dalam tiga? Dari mana gitu loh? Mungkin gara-gara ini kalian seperti itu ya. Gara-gara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang ternyata adalah ayat dari bidat yang ditulis, yang diambil oleh seorang ayat yang tidak pernah ada dalam kitab kalian di dalam tekstual aslinya. Menurut
William Barclay ya di dalam buku ini. Mungkin gara-gara ini kalian rancu, gara-gara ayat yang menjadi adalah ayat tambahan yang dimasukkan ke dalam kitab suci kalian kemudian oleh seorang bidat bernama Priscillian. Ini nih gara-gara kitab suci kalian tuh ya. Nih sorry, mana nih ayatnya nih? Nih. Nah, nih di halaman ke-185 teman-teman baca. Di sini dikatakan bahwa ayat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini adalah tidak pernah ada dalam Vulgata. Kamu pakai Vulgata kan, orang Katolik kan? Versi asli Vulgata yang berasal dari Yerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidat Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385. Apa di dalam ayat itu tentang apa? Di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nih gara-gara ayat ini nih kalian. Ya, sementara kamu sudah membedakan antara Theos dengan Kurios. So what lagi? Apalagi coba? Kalau sudah beda, kenapa disama-samain hakikatnya? Itu, ya. Secara hakikat beda. Yang satu punya sisi kemanusiaan, yang satu nggak punya sisi kemanusiaan. Yang satu adalah roh, yang satu manusia. Yang satu dilahirkan, yang satu nggak pernah dilahirkan. Yang satu adalah Bapa, yang satu adalah anak. Kok bisa sama hakikatnya? Apanya yang sama ini? Hakikat apanya yang sama? Apa sih arti hakikat menurut kalian? Gitu loh. Ya, jadi ketika Anda mengatakan bahwa si itu salah, si itu, ya kita bicara tentang bidat-bidat, oke lah kita bahas, mau bahas tentang bidat, mau bahas tentang Gnostis, mau bahas tentang Basilides, mau bahas itu, mau nerima itu. Nanti bilang saya nggak terima Mikana, Mikana mengatakan Bapak, Mikana punya data loh. By the way, ajaran Sabellian itu punya data, aku dan Bapak satu, gitu, punya data, mereka punya ayat, minimal mereka punya ayat. Ibnu Rus, Wahdatul Wujud, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Konsep mereka datang dari mana? Kalau Mikana dengan kewanesannya ada datanya. Apa itu? Aku dan Bapak satu. Oke? Begitu. Oke, kita closing statement. Silakan, Joseph, closing statement. Tekankan ajaran Kristen Anda, bisa dipertanggungjawabkan ajarannya. Oke, ini match ya? Udah? Oh, belum? Oh, belum. Oke. Ya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ya buat Uniriva karena sudah mau bersedia untuk berdiskusi panjang kali lebar dan menyediakan waktu luangnya untuk membuktikan ajaran tauhid. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang menonton. Oke, dalam closing statement kali ini bisa teman-teman nilai sendiri. Saya kembalikan kepada penilaian secara luas ya kepada audiens untuk menilai mana yang menggunakan data atau mana yang tidak menggunakan data. Bahkan tadi sempat dibilang logical fallacy ketika saya dikatakan membandingkan Uniriva dengan Ibnu Rus. Ya jelas, kalau saya dipertanyakan, loh kamu mau nggak dibandingkan dengan Arius? Ya masalahnya saya dari tadi nggak pandangan pribadi sih Uni. Kalau saya mengatakan segala sesuatu itu pandangan dari gereja. Ini ya. Closing statement loh. Karena bawa saya tanggapi lagi loh. Closing statement itu adalah Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak suatu cuplikan video di mana kita bisa melihat bagaimana Uniriva dia melakukan penghujatan terhadap kekristenan dan juga terhadap Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita manusia yang percaya kepadanya. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Uniriva ini sungguh sangat tidak terpuji. Apalagi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan tersebut itu diunggah di media sosial yang pada akhirnya banyak orang yang menonton seperti itu. Kalau menurut saya, jikalau seorang Uniriva merupakan seorang yang terpelajar dan juga dia merupakan seorang yang beriman terhadap keyakinannya dia, tidaklah mungkin di dalam pengajaran yang diyakini oleh Uniriva mengajarkan hal yang seperti itu, apalagi sampai menghujat dan menjelek-jelekan Tuhan atau kepercayaan orang lain. Kalau saya melihat dengan dari apa yang disampaikan oleh Uniriva ini dan diunggah di media sosial, hal ini merupakan suatu hal yang pastinya tidak patut untuk kita contoh. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia dikatakan itu dia sampaikan tanpa ada pengaruh dari minuman keras dan lain-lainnya. Dan dia menyampaikan hal itu dengan begitu lantang dan dia membuatkan suatu lagu yang ya menurut saya itu tidak terpuji ya. Tapi ya kita terus berdoa supaya melalui kejadian ini Uniriva sendiri boleh disadarkan untuk dia bisa untuk
tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi sampai menghujat kepercayaan atau keyakinan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat, memang di dalam setiap video-video yang diunggah oleh Uniriva ini, dia terlalu banyak membahas tentang kekristenan, sedangkan iman dia yang dia yakini dia tidak banyak membahas. Ini sungguh sangat aneh bagi seorang Uniriva, menurut saya ya, bagi saya ini aneh. Karena kenapa dia lebih tertarik membahas tentang iman kekristenan daripada iman dia yang dia yakini dan dia percayai, seperti itu. Kenapa dia harus selalu mengusik-usik iman kekristenan tanpa dia mendalami iman kepercayaannya yang dia yakini, seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat di dalam kejadian yang ketika Uniriva melakukan penghujatan terhadap Yesus Kristus, kita melihat bukannya banyak orang yang login ya, kalau kita mendengar istilah biasa login. Akan tetapi kita bisa melihat ketika Uniriva menghujat kekristenan dan juga Yesus Kristus, pada saat itu juga banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Hal inilah yang mengakibatkan pada akhirnya orang meninggalkan keyakinan mereka karena perlakuan dari Uniriva sendiri, yang mungkin Uniriva ini sudah menjadi contoh panutan dari banyak orang. Akan tetapi ketika dia melakukan penghujatan, akhirnya orang bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Uniriva itu sangat salah, sehingga mereka pada akhirnya merasakan damai dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan sehingga ketika kita mendengarkan dari kesaksian dari para apologet Kristen, begitu banyak yang pada akhirnya orang yang di luar kekristenan dimenangkan. Mereka percaya, mengaku dengan mulut dan lidah mereka, hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang terus kita doakan supaya mereka yang di luar sana yang selalu mengusik-musik iman kekristenan, yang selalu menjelek-jelekan, menghujat Yesus Kristus, supaya mereka boleh mendapatkan kasih karunia, anugerah keselamatan, dan juga mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa melihat bahwa keselamatan yang sejati, jalan yang benar hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita terus berdoa untuk semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dilindungi dan dijaga Tuhan, dan diberkati Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian dulu video kita di hari ini. Sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.